Shalom, salam kasih dari Sekolah Tinggi Bible Pro HKBP. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Tritunggal Sang Pemilik kehidupan kami atas kasih dan rahmat-Mu yang boleh kami rasakan hingga saat ini. Ya Allah, kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada hari ini tertulis dalam Matius 7 ayat 22 sampai ayat 23. Demikian firman Tuhan. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak mengenal kamu. Enyahlah dari hadapanku, hai kamu yang melanggar perintah Allah. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di antara kita pasti tidak asing lagi dengan kata mukjizat. Dalam perjanjian baru banyak diceritakan tentang mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus pada saat Ia melakukan pelayanannya. Hingga saat ini tidak ada satu orang pun di antara kita yang bisa melakukan mukjizat seperti yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Pada zaman dahulu, mukjizat merupakan hal yang biasa sehingga banyak orang yang menyalahgunakannya. Dalam Kisah Para Rasul 19 ayat 13 dikatakan tentang adanya seorang Yahudi yang ahli mengusir setan dengan menggunakan nama Yesus di dalam pekerjaannya. Banyak juga tukang obat yang selalu menyebut nama Yesus untuk menyembuhkan orang-orang yang dirasuki setan. Oleh karena itu, Yesus menegaskan bahwa orang-orang yang memakai namanya untuk dasar ajaran yang sesat atau palsu harus mempertanggungjawabkannya. Orang-orang demikian akan dibinasakan dari hadapan Allah. Sobat STB HKBP yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nats ini merupakan bagian akhir dari khotbah Yesus sewaktu di bukit. Yesus menekankan bahwa yang penting dalam hidup orang percaya bukan sekadar kegiatan religius, melainkan ketaatan sejati kepada kehendak Allah. Dalam Matius 7 ayat 22 sampai 23 ini, Yesus memperingatkan bahwa banyak orang yang akan datang kepadanya dan menyatakan telah melakukan hal-hal yang besar seperti mengusir setan dan melakukan mukjizat-mukjizat dalam nama Tuhan Yesus. Namun Yesus menegaskan sekali lagi bahwa aku tidak pernah mengenal kamu. Hal ini menunjukkan bahwa yang terpenting bukanlah apa yang kita lakukan untuk Tuhan, melainkan apakah kita sungguh dikenal olehnya. Artinya hidup dalam hubungan yang intim dan taat kepadanya. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, renungan hari ini mengajak kita untuk memeriksa motivasi dan dasar dari iman kita. Apakah kita mencerminkan pertobatan kepada Yesus, pertobatan sejati dan ketaatan, ataukah kita hanya sibuk dalam kegiatan rohani tanpa hidup kudus? Ini menjadi panggilan untuk menguji kita. Apakah aku melayani Tuhan dengan motivasi yang murni? Yesus tidak menolak tindakan rohani itu sendiri, tetapi Ia menolak sikap hati yang mencoba membenarkan diri lewat aktivitas keagamaan tanpa hidup yang benar di hadapan Allah. Yesus mengajarkan bahwa pada akhirnya iman yang sejati bukan dinilai dari apa yang terlihat, tetapi dari kesetiaan dalam menjalani hidup yang sesuai dengan kehendak Bapa. Maka marilah kita hidup dalam kasih karunia dan ketaatan, bukan hanya sebagai pelaku kegiatan rohani, tetapi sebagai anak-anak Allah yang sungguh-sungguh dikenal olehnya. Karena hidup kita menyerahkan diri sepenuhnya kepadanya. Demikian firman Tuhan. Amin.